Siti Aisyah menikah dengan Nabi Muhammad saat berusia 6 tahun dan hidup bersama sebagai suami istri setelah berusia 9 tahun. Pernikahan tersebut terjadi di Mekah. Aisyah dinikahi oleh Nabi Muhammad setelah beliau berusia 53 tahun. Nah, ini sekali lagi saya tidak bisa komen, saya tidak bisa ngomong, saya tidak bisa berkomentar lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video datang dari Pendeta Andre Tunggal, yang mana kembali Pendeta Andre Tunggal ini memfitnah Nabi Muhammad SAW menikah dengan Aisyah pada umur 6 tahun dan digauli pada umur 9 tahun. Sudah menjadi rahasia umum para misionaris dan mayoritas umat Kristen yang membenci Islam. Mereka selalu menghujat Nabi Muhammad SAW dengan hujatan yang ini. Ya, saya membayangkan kalau saya jadi seorang Muslim, saya membaca ini saya sedih sekali. Kenapa? Karena tentu seorang Muslim itu memuja dan meneladani sang Nabi atau Muhammad. Dan itu adalah cara beragamanya orang Muslim. Tapi memang pada akhirnya menurut saya adalah sulit untuk kemudian membantah apa yang Ustadz muda itu katakan. Karena memang dikatakan bahwa ini menurut menurut Gemini ya. Jadi Gemini ini sendiri mengatakan Siti Aisyah menikah dengan Nabi Muhammad saat berusia 6 tahun dan hidup bersama sebagai suami istri setelah berusia 9 tahun. Pernikahan tersebut terjadi di Mekah. Aisyah dinikahi oleh Nabi Muhammad setelah beliau berusia 53 tahun. Nah, ini sekali lagi saya tidak bisa komen, saya tidak bisa ngomong, saya tidak bisa berkomentar lebih lanjut, tapi ini perkataan Gemini, ini penjelasan dari Gemini, dan pada akhirnya menurut saya disinilah kemudian terjadi sebuah dilema. Apa itu dilema? Dilema bahwa lalu bagaimana kemudian membantah apa yang si Ustadz muda ini katakan, bahwa dia menikahi seorang bocil 11 tahun dan dia bilang mengikuti yang dipraktekkan. Bagaimana? Saya tahu poin utamanya di sini kan adalah soal masalah menikahi seorang perempuan di bawah umur. Terus gimana? Ini polemiknya. Dan itu susah dijawab, susah untuk dibantah. Gimana tuh? Bagaimana? Nah, itu saya tidak akan punya komentar lebih lanjut. Tapi di sini saya bisa tunjukkan kepada Anda bahwa ada sebuah dilema. Teladan manakah yang boleh diikuti dan mana yang tidak boleh diikuti oleh seorang muslim? Nah, ini pertanyaan yang saya harap sebenarnya dijawab oleh orang-orang muslim, ya. Karena butuh penjelasan dan jangan sampai ini terjadi lagi di bagian-bagian yang lain, ya. Tanggapan untuk Pendeta Andre Tunggal dan semua misionaris dan juga umat Kristen pembenci Islam yang selalu menghujat Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad menikahi Aisyah umur 6 tahun dan digauli pada umur 9 tahun. Teman-teman, hujatan terhadap pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah yang sering dikaitkan dengan usia belia Aisyah saat pernikahan adalah klaim yang salah dan sering digunakan oleh para misionaris untuk menyerang agama Islam. Faktanya, pernikahan ini adalah bagian penting dalam sejarah Islam dan memiliki dasar-dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Nah, berikut ini adalah beberapa poin penting untuk menjawab hujatan tersebut. Yang pertama, pernikahan Aisyah adalah bagian dari sunnah Nabi. Pernikahan Aisyah radhiyallahu anha adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam dan merupakan bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Poin yang kedua, usia Aisyah saat menikah. Aisyah radhiyallahu an dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW saat berusia 9 tahun dan pernikahan itu dilangsungkan setelah ia mencapai usia dewasa secara fisik dan emosional. Poin yang ketiga, pernikahan di zaman Nabi. Pernikahan di usia muda adalah hal yang umum di zaman Nabi Muhammad SAW dan tidak dianggap sebagai hal yang salah.
Poin yang keempat, keberadaan Aisyah sebagai ibu rumah tangga. Aisyah memiliki peran yang sangat penting sebagai ibu rumah tangga dan istri yang setia bagi Nabi Muhammad SAW. Poin yang kelima, pernyataan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa pernikahan Aisyah adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau diperlihatkan Aisyah dalam mimpi 2 kali sebelum menikahi Aisyah. Misionaris seringkali menyebarkan informasi yang salah dan menyesatkan mengenai pernikahan Aisyah ini untuk menyerang agama Islam. Penting bagi umat Islam untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang sejarah pernikahan Aisyah ini dan untuk tidak terpengaruh oleh klaim-klaim yang menyesatkan yang tujuannya adalah untuk menghujat Nabi Muhammad SAW dan menyerang agama Islam. Nah teman-teman, kita akan buktikan dan kita akan jawab fitnahan dan tuduhan dari pendeta Andre Tunggal melalui video berikut ini. Hey ChatGPT, did Prophet Muhammad, peace be upon him, really marry a 9-year-old? Yes, Prophet Muhammad, peace be upon him, married Aisha when she was 6, and the marriage was consummated when she was 9. This was entirely normal and acceptable for 7th century Arabia and many other societies throughout history, including Christian ones. Marriageable age was determined by biological maturity and societal norms, not by modern standards. Here are past examples from Christian history that prove this was not unique to Islam. 1. King Richard II of England married Isabella of France when she was 6 years old in 1396. 2. Hugh Capet's son, Robert II, the Pious, married Rala of Italy when she was about 8 years old. 3. Saint Agnes of Rome, a venerated Christian saint, was betrothed at around 12 years old before her martyrdom. Across Europe in the Middle Ages, child marriages were common. This wasn't exploitation. It reflected the realities of their world. The fixation on Prophet Muhammad's marriage ignores the global historical context. Judging ancient practices by today's norms is intellectually dishonest as societies evolve. Why is it Muslims get heat for marrying a child 1400 years ago, but the thousands of Christians that did it get off scot-free? Nah teman-teman, itulah tadi jawaban dari ChatGPT ya, ketika ditanya tentang pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah. Nah, untuk pendeta Andre Tunggal, tuduhan pertama yaitu dari para pembenci Islam ketika mereka menuduh dan memfitnah Nabi Muhammad mengawini Aisyah pada umur 6 tahun dan digauli pada umur 9 tahun. Hal tersebut dijawab secara tuntas oleh ChatGPT bahwa hal itu adalah wajar di zamannya, dan ternyata umat Kristen pun melakukan hal yang sama. Beberapa raja Kristen dalam sejarah memang menikahi anak di bawah umur, dan praktik ini bukanlah hal yang asing dalam beberapa periode sejarah. Salah satu contoh yang terkenal adalah Raja David II of Scotland yang menikahi Joan pada usia 4 tahun. Selain itu, ada juga contoh-contoh lain seperti Raja Richard II yang menikahi Isabella dari Prancis pada usia 6 tahun, dan Raja Robert II yang menikahi Rola dari Italia pada usia 8 tahun. Praktik ini mungkin disebabkan oleh faktor politik, ekonomi, dan sosial yang ada pada saat itu. Berikut beberapa contoh Raja Kristen yang menikahi anak di bawah umur. 1. Raja David II of Scotland menikahi Joan saat berusia 4 tahun. 2. Raja Richard II of England menikahi Isabella dari Prancis saat berusia 6 tahun. Dan 3. Raja Robert II menikahi Rola dari Italia saat berusia 8 tahun. Perlu dicatat bahwa praktik pernikahan di usia muda ini umum terjadi pada masa lampau, baik dalam sejarah Kristen maupun agama-agama lain. Namun, dengan perubahan nilai-nilai sosial dan hukum yang terjadi, pernikahan anak di bawah umur sekarang dianggap ilegal dan tidak etis di sebagian besar budaya modern.